mau mengucapkan terima kasih atas karya teman-teman. Nah, acara konferensi kita hari ini teman-teman untuk mendengarkan pemaparan langsung dari Pak Bambang juga sudah bertemu, yang notabene sebagai Direktur Utama PT Tata Insana Murti. Pak Bambang ini adalah pelaku sejarah dari cerita kisah success story perjalanan SEA Games 1997 waktu itu. Nah, yang belakangan sekarang ini kan kasus Dana Talang ini terus mencuat, bahkan ada misinformasi yang terus berkembang sampai sekarang. Nah, kalau mau dibilang Pak Bambang ini adalah salah satu tokoh di balik suksesnya penyelenggaraan SEA Games waktu itu. Perjuangan serta pengorbanan harta itu sudah sangat besar dan tak ternilai harganya. Nah, jika sekarang misalnya dibandingkan atau misalnya dana talangan yang diributkan itu dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Bambang mereka, itu tidak sebanding karena hasil audit itu bahwa biaya penyelenggaraan SEA Games itu hampir 156 miliar. Nah, mungkin sedikit Pak Bambang menceritakan sedikit aja, mungkin 2 menit segala macam soal SEA Games itu sendiri. Awal dari terbentuknya konsorsium ini ya. Ya. Sebetulnya ide pembentukan konsorsium itu bukan dari saya, sebetulnya itu dari saudara Enggar. Enggar pada waktu itu lebih banyak bergerak di teman-temannya di KONI, kemudian di olahraga, kemudian dapat bocoran bahwa karena Brunei tidak bisa menyelenggarakan SEA Games, kemudian diambil alih oleh Indonesia. Dari saudara Enggar itu kami ditawarkan sama saudara Enggar untuk bisa mengajak Mas Bambang Tri, apakah mau duduk sebagai ketua pelaksana, ketua panitia di sini. Kemudian saya approach Mas Bambang karena kebetulan saya sendiri juga ada kegiatan selain usaha sama Mas Bambang. Saya sampaikan maksud ini bahwa ada tawaran untuk kita sebagai pelaksana SEA Games dan Mas Bambang duduk sebagai ketua konsorsium. Beliau menyanggupi dengan catatan beliau menanyakan anggaran pada waktu itu yang disiapkan berapa yang dibutuhkan. Kemudian kita dapat berapa kali rapat dengan KONI bahwa anggaran yang dibutuhkan itu kurang lebih 70. Dari situ Mas Bambang menyanggupi. Mungkin karena ada backup dari perusahaan-perusahaannya, bukan 70 dari pemerintah ya di sini. Jadi kita murni itu 70 kita mengadakan 70M itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kemudian ada KONI menghendaki adanya pelatnas, anggaran pelatnas dan anggaran untuk renovasi lapangan. Pada waktu itu lapangan hoki kalau nggak salah yang diperbaiki sama lapangan apa itu yang kayak softball itu, softball. Nah di situ anggaran melonjak menjadi 100 lebih, yang lebih daripada yang disiapkan oleh pada waktu disampaikan 70 itu. Dari kasus meningkatnya anggaran, kemudian melalui Mas Bambang Tri, pada malam hari kita lapor sama Bapak untuk dapat pinjaman 35 itu. Pinjaman dikeluarkan dari Seknek melalui dana reboisasi yang notabene-nya itu uang daripada peserta daripada perusahaan-perusahaan yang dapat HPH. Kita dapat bantuan, walaupun bantuan itu disalurkan melalui Seknek, tapi itu dana reboisasi yang disalurkan ke kita sebesar 35M. Itu langsung kita sampaikan ke KONI pada waktu itu. Jadi kita enggak, we don't play around with figure. Pada akhirnya kita diaudit sama KPMG waktu itu ya. KPMG kita diaudit
Akhirnya anggaran itu sampai sebesar keluar sampai 156. Itu ya semua keluar. Akhirnya saya sendiri keluar pribadi, Mas Bambang keluar pribadi untuk menutupi pelaksanaan SEA Games ini. Tapi yang saya herankan itu justru kenapa tiba-tiba ini muncul gitu. Padahal dari tahun 2009-2016 itu kita sudah berkirim surat sama Seknek, saya sudah ketemu sendiri sama Darmin Nasution, Pak Darmin Nasution. Saya sudah rapat sendiri dengan Pak Agung Laksono pada waktu itu sebagai Menpora, yang disaksikan oleh Ibu Siti Joro, Pak Teten Mas Duki, terus Pak Teten Mas Duki pada waktu sama Ibu Siti Joro sebagai ICW, Indonesian Corruption Watch. Semua apa yang kita sajikan di situ valid. We don't play around with figure. Dan mungkin satu-satunya di dalam kepanitiaan olahraga di Indonesia yang diaudit dan berani diaudit dan dipertanggungjawabkan keuangannya adalah kita. Tapi kenapa awal mulanya keluar surat pencekalan untuk saudara Bambang Tri itu keluar dari Menteri Keuangan gitu. Padahal pada waktu kita keluar bantuan dana itu bukan dari Kementerian Keuangan, dan kita sama sekali tidak menggunakan dana APBN. Apa hubungannya gitu loh? Jangan dicampur adukan di sini. Ada muatan politis karena ketidaksenangannya nih kliennya Soeharto. Kenapa nggak sekalian ngomong di depan orangnya gitu? Gue nggak seneng sama klien lo. Jelas-jelasan gitu. Jangan main kucing-kucingan. Alasannya duit SEA Games 35M. Anytime sebetulnya kalau benar kita mempergunakan dana APBN, kita ngutang dana APBN, kita akan bayar. Tapi ini dana reboisasi yang memang diperbantukan untuk kita. Pada waktu itu emang kita tanda tangan untuk sebagai peminjaman sementara. Dan kita tidak berpikir pada waktu itu Pak Harto turun. Karena apa? Walaupun Pak Harto turun pun kita juga sudah mohon untuk istilahnya itu diputihkan, karena dana itu justru hanya untuk menutupi sebagian pelatnas dan penyediaan lapangan gitu loh. Dana sebesar 35M diungkit-ungkit sampai sekarang, sampai adanya Mas Bambang sampai dicekal segala. Why? Artinya Pak Bambang, dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan oleh konsorsium mitra penyelenggara itu kan jauh lebih besar dari dana talangan. Oh iya, dana yang kita keluarin lebih besar daripada dana yang dibantu melalui dana reboisasi itu. Demikian berarti masih ada sebenarnya tagihan dari pihak konsorsium mitra penyelenggara ke negara. Kita nggak mau melakukan itu loh. Kita nggak buat sampai apa yang sudah selesai. Kita tutup buku di situ. Kita nggak mau ungkit-ungkit. Kita udah ngeluarin sekian barang gue udah hilang di bank gue ini. Kita nggak mau ungkit-ungkit itu semua. What is gone gitu loh. It is history gitu loh. Tapi jangan istilahnya dana yang notabene-nya bukan APBN itu dibuka lagi hanya untuk menjurus lu anaknya Soeharto gitu loh. Padahal keberadaan Bambang, Mas Bambang T itu di konsorsium itu sebagai komisaris utama di tim Tata Insani Mukti, itu sebagai komisaris utama, not a single cent, not a single saham dia punya di tim. Dia hanya sebagai komisaris utama, diangkat aja. Keberadaan saya di situ. Saya sebagai direktur utama, iya benar saya direktur utama. Tapi mayoritas yang set up PT Tim itu sendiri, Enggar Tiasto. Kenapa Menteri nggak nanya sama Enggar? Nggak ada muatan politis ya Enggar?
Kalau mau enggar ada muatan politisnya mungkin dioprek-oprek sama menteri ya. Enggak, kita fair lah. Sama-sama kita warga negara, ya. Kita sama-sama kita mau bantu Republik. Ya. What is past is past. Ya. Kita itu dana reboisasi. 1 sen pun kita tidak merugikan negara loh. Dana reboisasi itu adalah dana iuran daripada pengusaha-pengusaha kayu ini. Dan kita cek ke KLH, ke Kementerian Kehutanan, itu sudah di-write off. Yang punya duitnya, yang megang duit, yang dititipin duit sama pengusaha-pengusaha itu udah melakukan write off terhadap dana reboisasi ini. Kok masih diungkit-ungkit? Huh? Coba masalahnya di mana? Jadi Mas Bambang bukannya Mas Bambang dablek, nggak membayar. Kita bicara masalah kebenaran. Benar nggak begitu? Kalau gue pinjam utang, gue pinjam sama bank, gue bayar. Bang. Tapi kalau Anda nyimpen uang di bank, uang Anda nih, rekomendasi Anda, kamu kasih uang ke saya. Kapan saya mau balikin, kapan enggak? Kalau Anda bilang nggak usah lah, nggak usah. Kenapa bank yang mungkin terus? Kalau Anda yang punya uang, Anda ngomong udah, utang lu udah gua usah bayar, udah gue write off semua duit gue, udah gue tutup semua di bank. Lah kok banyak mau duit gue terus lah? Kan itu. Ya. Ya, apalagi Pak Saleh? Ya, ada satu lagi Pak Bambang. Itu dana 30M itu dikasih cash atau apa? Cek. Dan kita sampaikan ke Koni juga cek. Tapi pada waktu tim daripada Mas Bambang datang ke Koni, saya bilang udah nggak tahu filenya ada di mana. Wah, ya jangan salahin kita dong. Jadi kita apa yang kita sampaikan dan itu disaksikan oleh sekretaris konsorsium Ibu siapa? Harliana ya. Itu kita berikan cek. Selama berikan cek di situ langsung ke Pak almarhum Pak Wismoyo Yang mencarikan cek itu. Belum nggak tahu dicairkan apa enggak, tapi kita sampaikan cek itu sama almarhum Pak Wismoyo. Jadi teman-teman, karena sebentar lagi akan buka puasa. Kalau kurang lebih seperti itu penjelasan dari Pak Bambang juga, yang pelaku sejarah yang paling tahu soal penyelenggaraan SEA Games itu, dan orang yang sangat berjasa mengharumkan nama Indonesia sehingga Indonesia tidak kehilangan muka di dunia internasional. Nah, saya beri kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 teman-teman. Silakan Mbak, sebut nama ya. Saya Fadila Diana dari Aliansi. Pak, mau bertanya, waktu itu keputusannya akhirnya Bapak dan Pak Bambang mengeluarkan dana pribadi itu karena apa ya Pak? Apakah sebelumnya belum ada, kan nggak ada upaya untuk ngomong dulu sama pemerintah gitu Pak? Karena kan ini programnya negara, dan kenapa bisa sampai pada akhirnya mengeluarkan uang pribadi? Kita kan sudah dibantu 35. Ya, 70 udah selesai nih, kita tutup 70. Kemudian kita dibantu 35. Ternyata dari 35 pun kita masih kurang. Masa kita minta lagi? Sementara kita dikasih deadline berapa bulan untuk melakukan itu. Kita ditunjuk itu bulan 1 tahun sebelum pelaksanaan. Semuanya akhirnya kita uber semuanya. Satu hal catatan, pada waktu itu kita dikasih izin untuk mengedarkan voucher.
Ya. Voucher itu yang menarik PLN dan Telkom. Yang menarik voucher itu PLN dan Telkom. Yang menyerahkan dana hasil voucher itu langsung dari Telkom itu hasil tarikan mereka, bukan kita yang mengedarkan voucher. Voucher itu diedarkan oleh mereka, bukan kita. Terhadap pelanggan-pelanggan itu ada datanya di dalam auditing itu. Jadi pertanyaan teman-teman tadi, kenapa Pak Bambang Yoga dan Pak Bambang Tri mau mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai? Nggak ada lagi, masa kita minta lagi? Kita pada satu poin of no return gitu loh, nggak bisa balik lagi. Masa kita angkat tangan? Masa kita udah dipinjemin 35 masih kekurangan lagi? Kan bapaknya nanya, lu gitu ya gimana? Kok udah saya bantu masih kurang lagi? Kan begitu. Biar at the point of no return gitu loh. Nggak bisa lagi kita minta bantuan pemerintah lagi. Ya udah, masing-masing lah. Nah, jangan yang mereka semua lah. Tanah dijaminin ke bank, ini cuma tanya tuh BAG yang masih hidup tuh orangnya. Semua kita jaminin, kita keluarin. Totalnya berapa Pak? Kalau boleh disebutkan lagi. 156 miliar. Dana pribadi Pak? Dana pribadi kurangin aja. 156 dikurangin 156 dikurangi 35. 121-an. Yang tadi vouchernya tuh maksudnya voucher apa Pak? Voucher pelanggan yang mau ikut partisipasi sumbangan gitu loh. Berapa Pak yang nominalnya? Satu voucher? Nggak signifikan karena yang melakukan itu kan pelanggan juga sukarela mau beli apa enggak. Yang terkumpul berapa? Hah? Yang terkumpul dari voucher itu berapa? Nggak tahu saya, tapi ada di dalam data. Ya dibantu dari ya sebagian dari voucher itu, tapi nggak signifikan, mungkin 1-2 M. Tapi ketika sudah memutuskan untuk mengeluarkan dana pribadi, sudah siap kalau ada kemungkinan itu nggak kembali? Ada apa? Kemungkinan dana itu tidak kembali. Oh enggak, kita udah hitung loss kok. Udah ikhlas gitu ya Pak? Iya. Udah kita itu loss. Kita buktinya kita nggak selama dari berakhirnya SEA Games sampai tahun 2019 kita nggak ngungkit loh. Bukan kita yang ngungkit loh. Yang ngungkit itu Menteri Keuangan. Ada lagi teman? Pak. Ya Mas. Tapi menurut Bapak sendiri sebenarnya kata insan ini memang perlu bertanggung jawab atas dana talangan ini nggak sih? Karena saat itu kan memang ya Bapak juga menjadi konsorsium penyelenggara ya SEA Games tahun waktu itu. Nah terus lagi ini kan dari Bapak kan sudah mengajukan gugatan gitu Untuk di PN Jaksel kalau nggak salah. Untuk bayar. Karena apa? Maksudnya Kan kita sebetulnya kita sebenarnya tidak ada keinginan untuk menggugat. Mas Bambang tidak ada keinginan untuk menggugat uangnya kembali. Nggak ada. Ini kan kita diusik. Mas Bambang kan diusik jadinya. Diusiknya kemana? Ya melalui Tata Ihsan Mukti. Posisi saya sebagai presiden komisaris yang diangkat. Saya tidak punya saham. Uang saya kejebur di situ. Sekarang nama saya dioprek-oprek. Nama saya nggak boleh, nama saya dicekal. Urusannya apa sama gue pribadi? Sementara yang mempergunakan, yang make nama dapat bantuan dana dari dana reboisasi itu adalah konsorsium. Who is konsorsium? Siapa itu konsorsium? Tata Ihsan Mukti, Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, itu adalah konsorsium. Kenapa nggak dituntut itu konsorsium? Kenapa dituntutnya Pak Menteri?
Kalau kita mungkin salah satu yang ditutup, mungkin, tapi yang itu jangan Departemen Keuangan. Pengusaha-pengusaha yang naruh duit di kehutanan. Pengusaha-pengusaha itu dong yang nuntut kita. Itu duit gue di dana revitalisasi. Lu pakai, lu balikin dong. Ya nggak? Seperti tadi saya sampaikan. Saya pinjam uang dari Mas Alex. Mas Alex sebenarnya, Mas, itu uang tolong dibalikin dong ke banknya. Saya bukan sebagai pelaksana di konsorsium di Tata Isane Mukti, saya akan ngomong sama KONI, saya akan ngomong sama Kementerian Pemuda. Urunan dong. Begitu kan? Itu kan konsorsium. Kita bukan berdiri sendiri. Orang panitianya ada mereka, ada olahraga, ada macam-macam, kok ada GBK segala. Kenapa dibiarkan sendiri, Mas Bambang? Jangan lihat ansih Bambang anaknya Soeharto. Dia punya background politik. Bukan itu yang dilihat. Jangan dilihat itu. Kita lihat coba kebenaran dan keadilannya juga. Kalau mau nuntut konsorsium. Karena udah mau buka, ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Mau diintegrasi lagi, kalaupun ya pihak Palsa dan pihaknya Pengembang melakukan yang bukan bertanggung jawab atas dana talangan itu lantas siapa? Apakah emang pihak Polri yang saat itu juga tergabung? Uang itu kalau umpamanya kita kembalikan, uangnya kembali kemana? Umpamanya saya kembaliin duitnya, saya kembaliin kemana? Sudah dibuktikan. Umpamanya saya balikin di duit 35M nih, baliknya kemana nih duit? Berarti negara yang bertanggung jawab. Bukan negara lah. Ini dana reboisasi. Dana reboisasi kan iuran hasil hutan daripada perusahaan-perusahaan kehutanan. Iya nggak? KLH, perusahaan kehutanan sudah write off. Nggak ada lagi dana reboisasi. Udah, habis. Yang dipinjam habis, yang mau kemana habis. Pokoknya nggak ada. Kehutanan pun sudah melakukan write off terhadap utang-utang itu. Hutang-hutang itu sudah dihapus. Terus duitnya mau dikemanain? Berarti nggak ada gini Pak ya? Dana talangan itu nggak ada. Terus yang mau nagih siapa? Enggak, uang ini mau dikirim kemana? Terus permintaannya buat Tribun itu gimana? Ya nggak tahu. Gimana nangannya? Satu lagi, Saya batalin dulu ya. Ada lagi kan? satu pertanyaan. Pak Bambang, apa lihat yang penyelenggaraan SIDIP itu sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban? Kenapa? Maksudnya penyelenggaraan sudah selesai dan sekian. Udah. Kita semua diaudit, kita audit, auditornya juga kita ambil yang audit kelas 1 KPMG. Jelas. Saya mau tanya, kapan kepanitiaan, mungkin kepanitiaannya kemarin Asian Games yang bisa diaudit. Cuman kepanitiaan olahraga yang lainnya yang ada di audit KPMG siapa? Itu aja. Teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Anissa dari Oke, detik. Berarti dalam kasus ini PT Tata ini membela Pak Bambang, Pak. Sedangkan kan Saya nggak membela. ya, Mas Bambang, keberadaan Mas Bambang sebagai komisaris yang diangkat. Kita justru digugat sama Mas Bambang sekarang. Saya digugat, kita semua berlima ini digugat sama Mas Bambang. tapi terakhir udah ya. Oh belum, masih di pengadilan kok. Belum. Pak, berarti misalkan
di hutan yang ditagi pemerintah itu berarti nggak tepat gitu ya Pak ya? Kenapa? Dana talangan yang ditagikan Kemenkeu itu berarti nggak tepat gitu ya? Karena emang itu kan istilahnya alokasinya kan ke Koni juga dan itu dianggap boleh begitu Pak? Iya. Tapi hubungannya apa? Gitu loh. Kok Departemen Keuangan cabe-cabe? Pak, kan kalau Pak Bambang itu kan melalui kuasa hukumnya juga meminta, justru meminta negara mengembalikan uangnya juga ya Pak ya. Kalau dari Bapak gimana Pak? Diikhlasin aja Pak atau justru merasa negara seharusnya mengembalikan uang saya gitu? Menurut Anda pantas nggak? Kalau dia ditagih gitu, dia nagih balik, pantas nggak? Kalau dari Bapak gimana Pak? Kalau dari Tata Insan? Pantas saja. Sama-sama tagih kan? Tagihan kan? Berarti menagih. Sama sekali. Negara tidak mengeluarkan uang sepeser pun. 156 miliar. Si game kemarin pada waktu di Palembang segala berapa miliar? Berapa miliar? 5,4 triliun. Hah, pakai triliun. Kita belum sampai triliun. Tapi yang ditagih, yang dioprek-oprek hanya 35 M. Tapi karena yang nyandang ada nama Bambang Tri, anaknya Pak Harto, itu yang dioprek-oprek. Padahal yang tanya BLB itu berapa triliun? Pak, satu lagi. Izin Pak, berarti kalau menurut Pak Bambang ini tuntutan dari pemerintah ini hanya politis aja ya Pak gitu ya? Saya bilang, saya ada muatan politis di sini. Kenapa? Kita bolak-balik dari tahun 2009, 2016 kita nyuratin sampai sidang DPR Komisi 7 pun sudah memutuskan supaya segera diselesaikan internet. Masuk? Nggak ada istilahnya, nggak ada follow up daripada hasil pertemuan itu. Tiba-tiba 2019 Mas Bambang Tri dicekal. Tiba-tiba dicekal kenapa? Karena tidak memberikan tanggapan terhadap utang. Tanggapan ke Menteri Keuangan misalnya apa? Enggak. Jadi ada pasti ada muatan politis gitu. Pada anaknya Pak Harto. Kenapa bukan konsorsium yang ditagih? Kenapa Bambang Tri? Pak, kalau seandainya nanti konsorsium yang ditagih, siap nggak Pak untuk membalikan itu? Kita semua siap kan? Tapi apakah negara juga siap nggak membalikin duit kita? Kelebihan bayar itu ya? Kalau negara membebani bunga terhadap 35 M itu, apakah kita membebani bunga terhadap uang yang sudah kita keluarkan? Tapi ada buktinya nggak sih Pak dari uang-uang yang dikeluarkan sama pemerintah? Ada dong. Kan udah diaudit KPMG. KPMG kan nggak sembarangan audit begitu aja. Dia bawa nama KPMG. Masih ada lagi teman-teman? Malah kalau we don't play around, we don't play around sama figure. We don't do that. Pak, kasus ini kan udah masuk pengadilan Pak ya? Bapak yang sebagai mantan leader tim itu next akan seperti apa Pak? Iya, karena kita dituntut sama Mas Bambang untuk segera mengembalikan. Iya. Jangan saya yang dituntut sama negara. Mas Bambang maunya, konsorsium dong. Yang balikin. Kita yang diminta sama Mas Bambang untuk yang balikin, gitu loh. Nah, saya kalau kita bicara konsorsium, kan saya bicara sama KONI juga. Saya bicara sama Kementerian Pemuda. Ah, lu kan juga panitia di situ.
Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup acara konferensi ini. Sekali lagi, atas nama Pak Bambang juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.